Hey, kembali lagi di channel Mbak Gabut. Di video kali ini gue bakal ngasih tahu nih cara penomoran yang mudah biar nggak ribet nantinya. Jadi caranya itu dari awal kita tuh harus udah bener-bener aturan halamannya itu tuh ya emang udah bener gitu. Jadi nggak susah gitu buat buat penomorannya. Nah, mau tahu gimana caranya? Yuk simak. Jadi sengaja di sini gue udah siapin nih makalah yang acak-acakan gitu, bukan acak-acakan sih, tapi penomorannya, tapi pembuatan dokumennya tuh kurang benar gitu. Nah di sini gue coba copy paste, lalu dibelah dua ya, ini screennya kita copy paste ke dokumen yang kosong. Lalu setelah udah judul nih, kan judul tuh kan gak pakai nomor. Nah selanjutnya itu kliknya next page, jangan yang page break tapi pakai yang next page. Kenapa pakai yang next page? Karena kan si cover itu nggak pakai halaman, jadi makanya next page. Nah terus selanjutnya tuh kita copy paste lagi mulai dari lembar pengesahan sampai daftar isi. Kenapa sih langsung sampai daftar isi? Karena mulai dari lembar pengesahan sampai dengan daftar isi itu penomorannya sama, yaitu menggunakan angka Romawi. Dan di tengah juga, jadi langsung aja copy paste-nya sekaligus. Nah, selanjutnya di sini kita copy paste lagi yang bab pendahuluan. Kenapa yang bab pendahuluannya doang yang di copy paste, yang ada judul bab pendahuluannya? Karena untuk yang ada judulnya gitu kan harus nomornya di tengah. Nah, untuk yang selanjutnya itu harus di kanan atas. Maka yang di copy paste yaitu cuma yang bab pendahuluan. Selanjutnya kita klik next page. Jangan lupa setiap udah gitu makanya next page, biar untuk penomorannya tuh lebih mudah gitu, nggak susah. Nah selanjutnya di sini kita copy paste lagi yang halaman abis bab pendahuluan sampai sebelum bab pembahasan. Kita copy paste itu sebelumnya makanya next page ya, jangan page break. Nah kita copy paste aja. Lalu selanjutnya untuk ke bab pembahasan kita next page juga, kita copy paste lagi yang di bagian judul aja, yang bagian judul bab 2 pembahasan gitu kan, dia kan pakainya yang di nomor tengah juga. Nah sedangkan sebelumnya itu pakai yang di kanan atas gitu, jadi biar gampang di next page. Selanjutnya untuk dari bab pembahasan ke bawah itu bisa kalian copy paste lagi. Sebelumnya itu udah next page ya, tapi kalau misalnya kalian mau bikin dokumen baru itu abis kita ngerjain yang judulnya di tengah-tengah nih, misal bab 1 pendahuluan, selanjutnya kita membuat page baru, itu next page. Nah selanjutnya kita buat page baru lagi tapi masih dalam bab 1 pendahuluan, yaitu berarti makanya page break. Kenapa makanya page break? Karena sebelumnya tuh sama kan penomorannya di ujung kanan atas. Nah selanjutnya ini yang terakhir kita copy paste lagi yang bab 3 penutup sampai daftar pusaka. Kenapa langsung kita copy paste-nya? Karena dia sama kan, ada di tengah-tengah nomorannya, nggak di kanan atas gitu. Jadi misalnya kalau misalnya yang di setiap bab itu next page gitu kalau misalnya penomoran di tengah. Tapi kalau misalnya udah kita masuk ke pembahasan yang awalnya itu kan next page, selanjutnya itu page break. Kenapa page break? Selanjutnya yaitu karena masih sama penomorannya ada di kanan atas. Nah sekarang kita langsung aja ke penomorannya ya. Pertama yaitu kita klik yang header atau footernya, lalu jangan lupa kita untuk matikan link to previous, kita matikan dulu itu. Lalu selanjutnya kita buat page numbernya kita klik, pilih yang bottom. Kenapa yang bottom? Karena ini di lembar awal, yang lembar pengesahan itu kan di bottom tengah. Selanjutnya yaitu pilih, jangan lupa untuk format Romawi, angka Romawi, karena dia menggunakan angka Romawi ya untuk lembar pengesahan sampai daftar isi. Selanjutnya di sini kita langsung ke bab 1 pendahuluan, yaitu kita matiin dulu link to previousnya, sama kayak tadi kita matiin. Lalu kita pilih page number bottom yang tengah, kan dia masih ada di bagian judul, jadi kan yang tengah. Nah kalau misalnya di sini angkanya mulai dari angka ngelanjutin si Romawi, maka kita format lagi angkanya, kita mulai start at 1. Oke. Nah selanjutnya kita masih ada di bab pendahuluan tapi bukan yang bagian judul. Langsung aja kita matiin dulu link to previous ya, jangan lupa matiin dulu baru kita masukin angkanya di bagian footer.
Nah, di footer juga jangan lupa untuk matikan dulu link to previews-nya. Jadi di bagian header and footer itu kita matiin dulu link to previews-nya gitu. Nah, baru kita masukin nomornya, pilih yang top of page, lalu pilih yang kanan atas. Nah, gitu. Jadi dia bakalan langsung tuh bisa kelihatan kan di sini nih ada kayak titik gitu tuh ya. Tuh. Nah, itu tuh angkanya. Kayak gitu. Ada di kanan atas semua. Nah, terus kan di sini nih masuk ke bab 2 pembahasan. Dia malah ngikut tuh ada di atas juga, matiin dulu link to previews-nya lalu kita hapus baru gitu. Sama yang tadi juga kayak gitu. Jadi kalau mau hapus kita matiin dulu link to previews-nya lalu dihapus gitu. Jangan dihapus dulu baru link to previews, itu dia bakalan kerja double nanti. Nah, selanjutnya di sini kita langsung ke bab 2 pembahasan. Bab 2 pembahasan kan ada di bottom tengah, matikan link to previews-nya. Lalu kita pilih page number bottom tengah seperti itu. Matiin dulu. Ingat, jangan dihapus dulu. Nah, kayak gitu seterusnya tuh kayak gitu terus. Terus untuk selanjutnya nih yang masih ada di bagian bab 2 pembahasan kan dia harus makainya yang footer. Nah, di sini matiin dulu link to previews-nya, lalu bisa kalian isi link to previews. Nah, kalau kayak gini nih kayak gini kan, jadi dia kalau nggak dimatiin dulu dia bakalan ke isi semua tuh yang sebelum-sebelumnya yang ada di atas. Kalau kita matiin dulu dia nggak bakalan keisi yang bawahnya, makanya dimatiin dulu link to previews-nya biar dia nggak keisi. Nih bisa kita cek lagi ya, tuh yang atasnya dia nggak ngikutin kayak tadi. Kalau yang kayak tadi kan ngikutin. Nah, kita cek semua udah ada di kanan atas. Nah, untuk selanjutnya yaitu tinggal ke bagian yang terakhir, bagian bab 3 penutup, kesimpulan dan saran yang isinya. Nah, di sini kan kita harus yang di tengah ya, tengah bottom. Maka kita matiin dulu link to previews-nya yang di bab penutup, lalu kita hapus nih yang atasnya nih, kita hapus. Nah, dia nggak bakal ngikutin, yang lain nggak bakal ngikutin kehapus jadinya, karena kita matiin dulu. Kalau misalnya kita hapus dulu baru kita matiin, yang lain juga bakalan kehapus, seperti itu. Nah, selanjutnya kita pilih yang bawah, kita matiin lagi link to previews-nya, lalu baru kita isi yang bottom yang di tengah. Kayak gitu. Udah gampang banget kan? Gila. Gimana? Udah ngerti apa belum? Kalau misalnya kalian belum ngerti, kalian bisa cek putar lagi video ini sampai kalian benar-benar paham. Nah, kayak gitu. Kenapa itu daftar isinya saya kosongin untuk next video. Jangan lupa untuk nonton next video saya yang cara membuat daftar isi secara instan. Nah, di sini kita cek lagi ya. Nah, gimana? Udah semua tuh ada di tengah. Yang ini ada di tengah, yang itu ada di ujung kanan. Di tengahnya nggak ada tuh. Gitu, mudah banget kan pokoknya, makanya nontonnya yang cermat biar kalian paham. Nah, oh iya, tips dari saya, kalau misalnya kalian buat dokumen baru nih, nggak dari dokumen yang udah ada, kalian bisa tinggal bikin dokumen baru, buat judul. Habis kita bikin judul, kita bikin next page. Nah, selanjutnya bikin lembar pengesahan, itu lanjutnya pakai page break, bukan pakai next page, karena dia masih satu ini ya. Habis dari lembar pengesahan kan ke kata pengantar itu masih sama, penomorannya sama-sama di tengah menggunakan angka Romawi. Kalau misalnya penomorannya beda, menggunakan angka yang beda juga, itu bisa kalian next page gitu. Kalau misalnya penomoran juga sama, pakai angka biasa tapi naruhnya di atas, makanya next page. Kalau misalnya sama-sama di atas dua-duanya, berarti makanya page break, kayak gitu ya. Terima kasih.